Warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali bersama dengan sahabat Siarenda, Tia Zara. Dan kali ini kita beralih pada special talk show. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber dari Bawaslu Kota Padang, keluarga Sip, dengan pembahasan strategi pengawasan PSU bersama Bawaslu Kota Padang. Hingga 1 jam ke depan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan langsung saja di kontak WhatsApp kita, keluarga Sip, atau juga bisa DM. Informasi sudah kita up juga di salah satu platform media sosial, yakni di Sip FM ya. Alhamdulillah hari ini sudah kehadiran narasumber kita, keluarga Sip, Bapak Afrizal, yang biasa disapa dengan Pak Rizal. Beliau adalah koordinator divisi SDMOD Bawaslu Kota Padang. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Nah, bagaimana nih sahabat Sip FM? Apakah keadaan sehat walafiat? Semoga mudah-mudahan ya. Mungkin Amin, amin ya. Dan di sini keluarga Sip, hari ini kita akan bahas banyak ini terkait dengan PSU dan juga strategi pengawasannya berdasarkan dari Bawaslu Kota Padang. Dan untuk Anda yang bertanya, silakan nanti kita tunggu atensi Anda. Dan juga keluarga Sip, di hari ini ternyata sudah terhitung H-4 ya, akan dilangsungkan PSU. Dan kira-kira Anda sudah terdata namanya, jangan sampai jadi golput juga keluarga Sip ya. Tapi kali ini kita akan lihat dulu PSU ini apakah kali pertama gitu ya dilakukan atau sudah berkali-kali, dan jenis PSU seperti apa sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini. Kita coba tanya lebih banyak bersama dengan Pak Rizal ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tia. Nah, terkait dengan PSU tentunya untuk di Kota Padang sendiri di tahun 2019 itu memang telah terjadi juga PSU di 46 TPS, di mana pada saat itu pemilu 2019 di tingkat legislatif itu dilakukan pemungutan suara ulang. Baik. Nah, untuk pelaksanaan PSU sendiri untuk di Provinsi Sumatera Barat kali ini itu terjadi sedikit berbeda, bukan tidak sama dengan PSU yang kita laksanakan sebelumnya, karena PSU kali ini itu adalah berdasarkan putusan MK. Baik. Nah, PSU sendiri ada PSU yang disebabkan oleh terjadinya kelalaian atau pelanggaran ketika saat pemungutan suara dan perhitungan suara. Nah, itu terjadi di hari pemungutan suara, sehingga ada norma di Undang-Undang 7 2017 di pasal 372 yang terjadi, yang menyebabkan hal-hal sehingga terjadinya pemungutan suara ulang. Nah, namun untuk di PSU kita kali ini adalah PSU berdasarkan putusan MK. Baik. Nah, di mana menurut hasil putusan tersebut di putusan MK nomor 0303 PHPU 2024 itu dijelaskan bahwasanya diperintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI beserta turunannya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan PSU pemungutan suara ulang secara keseluruhan dengan dibatalkannya SK keputusan KPU terkait dengan daftar calon tetap. Baik. Sehingga secara turunannya secara tidak langsung membatalkan hasil perolehan suara terkait dengan khusus kepada pemilu DPD RI, di mana secara rekapitulasi nasional walaupun sudah ada penetapan di rekapitulasi provinsi, namun secara rekapitulasi nasional itu ditangguhkan sebelumnya karena ada gugatan di MK, sehingga pada saat sekarang itu sedang proses tahapan memasuki masa pendistribusian logistik di tahapan PSU itu. Baik. Nah, kalau kita lihat ini Pak Rizal dari
tingkat atau jumlah pemilih dari PSU ini, apakah mengalami angka yang sama atau malah sebaliknya terjadi penurunan karena untuk suatu hal yang diulang kembali, mungkin bagi masyarakat animonya mulai berubah gitu ya. Mereka tidak semangat yang pertama kali atau angkanya masih sama gitu Pak Rizal? Ya, mungkin kalau kita berbicara PSU, tentunya jika konsennya adalah PSU yang berdasarkan putusan MK ini, dan animo di masyarakat terhadap pemilihan DPD RI ini agak sedikit berbeda Bu Tia, karena berdasarkan riset dari beberapa lembaga, nah terkait dengan DPD ini konsen masyarakat itu tidak terlalu terfokus kepada DPD RI ketika melakukan pemungutan suara, dan biasanya lebih cenderung masyarakat itu memilih itu berdasarkan animo terhadap legislatif, DPRD tingkat kota, tingkat provinsi, dan DPD RI. Nah tentunya termasuk memilih calon presiden ketika hari pemungutan suara. Nah, DPD RI ini identik juga dengan cenderung masyarakat itu tidak terlalu terfokus, sehingga di DPD ini animo masyarakat akan menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan animo di masyarakat tentunya juga berpengaruh ya Bu Tia ya. Nah, kalau di pemilu di 2024 di bulan Februari di bulan Februari yang lalu, pemilu serentak itu memang cenderung di seluruh instansi pemerintah dan perusahaan itu diliburkan. Nah, sehingga memang masyarakat itu fokus melaksanakan pesta demokrasi itu dengan memilih tanpa ada gangguan pekerjaan. Nah, namun untuk PSU DPD RI ini walaupun ada leading sektor beberapa instansi yang mungkin diliburkan, namun tidak ada perintah dari presiden terhadap untuk daerah-daerah yang melaksanakan PSU untuk meliburkan, termasuk yang swasta. Mungkin itu menjadi kendala nanti. Ya, itu sudah menjawab sebenarnya kenapa angkanya mengalami penurunan, dan ini memang dari segi teknisnya jauh berbeda dari yang Februari lalu gitu ya dengan yang sekarang kita hadapi. Nah, itu dia keluarga sip terkait sedikit pembahasan kita mengenai latar belakang PSU dilakukan dan kemudian dari jumlahnya pun juga mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk juga ini Pak Rizal di kita gitu ya. Karena melihat pilkada juga sebentar lagi akan kita langsungkan gitu. Kenapa tidak disandingkan saja antara PSU dengan pilkada gitu, atau memang suatu ada payung hukum yang melandasi hal ini berbeda seperti itu Pak Rizal? Baik, terima kasih Bu Tia. Nah, terkait dengan pilkada dengan PSU pemilu, nah perlu kita ketahui juga bersama kepada para pendengar juga sahabat SIP FM Bu Tia, bahwasanya pemilu itu memiliki ruang hukum berbeda dengan pilkada. Nah, di mana dasar hukum pelaksanaan pemilu itu adalah Undang-Undang 7 2017. Nah, di mana identik dengan pemilu terhadap legislatif dan terhadap presiden, wakil presiden. Baik. Nah, untuk payung hukum pilkada sendiri itu adalah pemilihan Undang-Undang 10 tahun 2016, dan di mana yang dipilih itu adalah calon wali kota atau bupati beserta wakil wali kota, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Nah, sehingga pemilihannya terkhusus mengacu kepada kepala daerah, dan ada norma-norma hukum di dalamnya yang cukup berbeda Bu Tia.
Baik, siap. Makin di sini semakin nampak jelas gitu ya keluarga sip ya kenapa PSU bisa dilakukan dan tidak bisa disandingkan dengan pilkada karena memang payung hukumnya itu totally different gitu ya. Baik, keluarga sip ini Pak Rizal, kita mungkin lebih membahas terkait dengan strategi pengawasan PSU ini langsung gitu ya. Bagaimana strategi pengawasan dari Bawaslu Kota Padang? Tapi nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua keluarga sip ya. Kita masih tunggu atensi Anda. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita ke Maher Zain dengan Always Be There. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siaran Anda, Tia Zara, dan kita masih dalam program Special Talk Show bersama dengan Bawaslu Kota Padang. Dan ini akan membahas terkait dengan strategi pengawasan PSU bersama dengan Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Kota Padang, Bapak Afrizal, sudah hadir di studio tentunya keluarga Sip ya. Segmen pertama kita sudah membahas ini secara rinci, bahkan ini kembali membuka wawasan masyarakat yang awalnya mungkin kita sudah riset kecil-kecilan nih sebenarnya Pak Rizal, bahwa masih ada ternyata masyarakat yang nggak tahu PSU ini apa gitu ya, PSU pemilu. Dan semoga dengan segmen pertama tadi sudah terjawab gitu ya rasa ketidaktahuan kita sehingga sudah mulai tahu ini. Nah, kita ke segmen kedua ini keluarga Sip akan membahas lebih terfokus kepada strategi pengawasan PSU ini. Kita ke Pak Rizal ini, Pak Rizal. Kalau dilihat dari tugas dan fungsi pengawasan ini sebenarnya seperti apa di Bawaslu Kota Padang, Pak? Nah, terkait dengan pelaksanaan PSU tentunya dalam norma Undang-Undang 7 ruang pengawasan kita itu terhadap proses tahapan pemilu itu kita diperintahkan untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan dari setiap tahapan-tahapan yang ada, dan juga dibekali dengan norma hukum yang berbeda seperti ketika di pelaksanaan pendistribusian surat suara atau distribusi logistik itu ruang hukum kita berbeda, yaitu Perbawaslu 5 2022. Nah, ketika pelaksanaan kampanye norma hukum kita berbeda juga. Nah, begitu pula terhadap langkah-langkah pencegahan. Nah, di dalam norma Bawaslu perlu dihimbau juga kepada para pendengar bahwasanya di dalam norma Bawaslu kita mengenal langkah sebelum dilakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran pemilu, juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, sehingga Bawaslu selalu menginventarisir, menghimbau, memberikan surat himbauan dan melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi terkait dengan hal-hal yang dilarang selama pemilu. Nah, sehingga nantinya pasca dari kita melakukan langkah pencegahan, lalu kita melakukan langkah-langkah pengawasan. Nah, ketika terjadi pelanggaran, kita lakukan penanganan pelanggaran terhadap hal tersebut. Nah, itu sebagai pembuka sedikit. Namun jika dalam konteks PSU hari ini kita melakukan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Baik. Beberapa hari yang lalu itu kita melakukan pengawasan terhadap pindah memilih bagi masyarakat yang sudah berdomisili berbeda wilayah atau berpindah. Nah, itu sudah ditutup 2 hari yang lalu. Lalu saat ini sedang berjalan proses persiapan pemungutan suara, dalam hal ini persiapan logistik pemilu. Nah, logistik PSU ini sedang proses packing ke dalam kotak suara. Nah, logistik tersebut sedang dilaksanakan persiapan packing di gudang KPU Kota Padang. Lalu di tanggal 12 nanti akan didistribusikan kepada seluruh TPS atau PPS di tingkat kelurahan di seluruh Kota Padang. Baik. Di persoalan logistik ini saja, itu Bawaslu juga bertanggung jawab terhadap langkah pengawasan dalam hal ini terhadap proses pendistribusian dan persiapan logistik tersebut. Bawaslu memastikan bahwasanya KPU melakukan proses
mekanisme dan tata cara pendistribusian logistik tersebut sesuai dengan norma hukum yang ada. Nah, dalam hal ini tentunya sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Nah, sehingga selanjutnya setelah diproses pendistribusian logistik ini, Bawaslu memastikan tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Nah, mungkin begitu untuk di logistik. Nah, selanjutnya Bu Tia, diproses persiapan pemungutan suara. Oke, baik. Mungkin di persiapan pemungutan suara ini sangat penting dan sangat memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Oke. Karena di persiapan pemungutan suara ini Bawaslu memastikan melakukan pengawasan terhadap TPS yang akan menjadi TPS berikutnya. Terkadang di TPS pemilu yang lalu kita memastikan TPS yang akan menjadi TPS PSU ini memang sesuai dengan standar. Nah, dalam artian memang terkadang beberapa bulan pasca pemilu 2024 di bulan Februari, TPS itu terkadang mana tahu ada yang tidak sesuai standar lagi. Baik. Seperti TPS sebelumnya itu di sekolah, ataukah sekolah itu ada renovasi atau bagaimana. Nah, Baik. itu dipastikan kembali oleh jajaran kita di tingkat kelurahan. Nah, lalu selanjutnya persiapan terhadap pemungutan suara sehari sebelum pemungutan suara. Nah, ini kita memastikan kemudian kesiapan di tanggal 11 dan di tanggal 12 tersebut memastikan bahwasanya setiap titik TPS itu sudah bersiap untuk dilaksanakannya PSU. Ya. Apakah sudah siap bilik-bilik suaranya? Apakah sudah sampai semua di logistik pemilunya? Nah, lalu sampai dengan nantinya di hari pemungutan suara. Nah, di hari pemungutan suara ini kita melakukan pengawasan. Iya. Mulai dari di awal sebelum dibuka pemungutan suara kepada para pemilih di pukul 7 di secara normanya. Nah, hingga pukul 12. Nah, itu kita melakukan pengawasan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur KPU mengakomodir pemilih. Baik itu yang pertama langkah-langkah tata cara mengisi daftar hadir hingga melakukan pencoblosan di bilik suara, apa saja yang diperbolehkan dan tidak. Lalu hingga kepada posisi tata cara prosedur pasca dari pemilih itu mencoblos di bilik suara. Oke. Baik. Nah, itu dia langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu keluarga sip ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kita, Bawaslu ini apa gitu ya. Mungkin banyak juga yang tanya nih Pak Rizaldin. Alhamdulillah terjawab hari ini gitu ya. Jadi langkah-langkah pengawasan berkolaborasi sebenarnya dengan KPU gitu ya, mengawas dari setiap rangkaian-rangkaian acara pemilihan gitu ya keluarga sip ya, sehingga berjalan dengan sistematika yang memang kita harapkan seperti itu. Nah, kalau dilihat ini Pak Rizal, dari mungkin TPS yang ada tadi sudah sampaikan bahwa mungkin ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya dengan standarisasi sehingga harus di-change atau diganti gitu. Nah, dari hasil pengawasan mungkin ya, apakah banyak yang diganti TPS dari Februari lalu atau nggak terlalu banyak, bahkan sama gitu dengan dengan Februari lalu, maaf. Nah, terkait dengan titik alamat TPS itu setelah diidentifikasi itu tetap Bu Tia, tetap dengan posisi yang sama. Baik. Walaupun ada 1-2 yang pada posisinya, ada beberapa yang memang secara analisa itu akan mengalami pergeseran posisi saja, tapi titik alamatnya tetap. Baik. Dari tim yang turun ke lapangan gitu, dari jajaran Bawaslu saja, itu siapa-siapa saja tim yang akan turun di lapangan gitu Pak Rizal, boleh disebutin gitu? Tim secara jajaran Bawaslu terdiri atas jajaran ad hoc dari tingkatan Panwaslu kecamatan. Baik.
Nah, di mana terdiri dari 3 orang per kecamatan Baik. jajaran tersebut dan diperbantukan oleh staf kesekretariatan berjumlah 7 orang. Nah, itu jumlah untuk satu kecamatan sehingga Baik. tersebarlah di 11 kecamatan di Kota Padang. Lalu untuk jajaran ad hoc di bawah tingkat Panwaslu kecamatan ada pengawas kelurahan desa. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, dengan wilayah kelurahan desa yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri karena jajaran Bawaslu itu hanya terdiri atas 1 orang pengawas kelurahan desa. Nah, sehingga untuk Kota Padang pengawas kelurahan desa ini berjumlah 104. Masya Allah, lama banyak Nah, juga ini. sehingga memang di hari pemungutan suara cukup lelah karena di satu pengawas kelurahan desa itu bisa memegang hingga 19 TPS untuk wilayah-wilayah yang cukup besar DPT-nya dan ada juga yang beberapa. Baik, tapi alasan kenapa minim sekali itu kenapa Pak Riza? Nah, karena memang secara normanya pengawas ini memang berdasarkan Undang-Undang 7 juga. Nah, jumlahnya itu memang ditetapkan seperti itu. Baik. Nah, entahlah nanti kalau seandainya ada perbaikan lagi ketika membedah Undang-Undang 7 oleh DPR RI nanti oleh para bapak-bapak kita yang ada di Senayan tentunya. Baik. Mungkin bisa menambah dan bahkan bisa mengurangi jika berdasarkan penilaian mereka jajaran Bawaslu itu dianggap kemudian tidak maksimal bekerja, tentu akan berimpact juga. Namun secara kepercayaan publik kami dari Bawaslu bersyukur Bu Tia. Ya. Karena pasca dari pelaksanaan pelaksanaan pemilu Februari 2024 tingkat kepercayaan publik itu meningkat. Masya Allah, luar biasa. Hingga di atas 75%. Ya. Gitu. Iya, apresiasi luar biasa juga kita ini kepada Bawaslu Kota Padang Keluarga Sipil yang mencapai tingkatan 75% dari kepercayaan masyarakat gitu ya. Dan doa kita bersama semoga mencapai 100% ini Pak Rizal, amin ya rabbal alamin gitu ya. Dan di sini Pak Rizal dari mungkin alat peraga kampanye gitu ya. Kalau di saat pemilu kita lihat itu banyak selebaran ya seperti baliho dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau di PSU sendiri itu apakah berlaku hal yang sama gitu Pak Rizal atau malah sebaliknya? Nah, terkait dengan pelaksanaan PSU ini menjadi sebuah polemik bagi kita gitu ya. Di jajaran Bawaslu tentunya di mana memang menjadi konsen perhatian bagi Bawaslu RI juga. Baik. Namun bagi kita di tingkat Bawaslu Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Sumatera Barat ini jadi sebuah persoalan. Baik. Karena apa? Ada ruang kosong hukum terhadap alat peraga kampanye itu, Bu Tia. Nah, sementara di norma yang berlaku alat peraga kampanye itu merupakan alat peraga yang ada di masa tahapan kampanye. Baik. Nah, sehingga di pelaksanaan PSU ini ketika putusan MK itu turun, lahir putusan MK terkait dengan PSU di Sumatera Barat itu dilarang pelaksanaan kampanye sehingga norma hukum terhadap alat peraga kampanye itu sendiri itu tidak ada norma yang mengaturnya. Nah, sementara alat peraga kampanye itu diatur di dalam segmen dari kampanye, pelaksanaan kampanye di saat jadwal tahapan kampanye itu berjalan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nah, berbeda dengan ketika sebelum pelaksanaan pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu kemarin juga ada jeda waktu antara penetapan daftar tetap DCT hingga pelaksanaan kampanye. Nah, di saat ruang kosong tersebut, Bawaslu RI ada konsen lalu menurunkan dasar hukum bagi kita untuk melakukan penindakan, langkah-langkah pencegahan lalu penindakan dengan mengeluarkan surat edaran. Nah, namun kali ini itu Bawaslu RI belum ada menginstruksikan untuk langkah-langkah hukum terhadap
alat peraga kampanye yang beredar. Nah, karena apa, Bu Tia, terkait dengan sebagai pengawas pemilu pun kami mempunyai ruang hukum yang pada posisinya tidak boleh melampaui atau melewati kewenangan yang kami miliki. Iya, benar sekali. Jika tidak ada dasar hukum, tentunya akan berkonsekuensi terhadap hukum juga nanti. Mungkin. Iya, benar sekali. Nah, ini terakhir sebelum kita break di segmen kedua ini, Pak Rizal, ada pertanyaan masuk dari Pak Andi di Air Tawar. Ini bagaimana cara Bawaslu, ini kayaknya lebih ke teknis ini, Pak Rizal. Bagaimana cara Bawaslu memastikan kesiapan jajaran pengawas di semua tingkatan untuk mengawasi PSU ini? Nah, terkait dengan memastikan jajaran Bawaslu, tentunya kami di Bawaslu Kota Padang sudah melakukan persiapan langkah, baik itu langkah strategis dan yang kedua langkah taktis. Baik. Langkah strategis itu kita sudah sudah melakukan kegiatan orientasi yang baru siap tadi hari ini untuk di tingkat Bawaslu kecamatan dan pengawas kelurahan desa. Kita sudah memberikan pembekalan orientasi kepada jajaran 104 jajaran PKD dan 33 jajaran Bawaslu kecamatan. Nah, sehingga kita sudah memberi pembekalan langkah-langkah pengawasan apa saja yang menjadi penting dan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan norma hukum terkait dengan pelaksanaan PSU ini. Baik. Nah, itu langkah taktis yang sudah kita lakukan. Langkah strategis kita tentunya kita sudah menginstruksikan kepada jajaran agar melakukan pengawasan dari setiap tahapan PSU ini, mulai dari pendistribusian logistik tadi, bagi pindah memilih atau DPTB terhadap masyarakat yang ingin pindah memilih, kita lakukan pengawasan terhadap itu. Selanjutnya kita perintahkan jajaran, instruksikan kepada jajaran untuk melakukan pengawasan sosialisasi PSU yang dilakukan oleh KPU tentunya beserta jajarannya. Dan yang terakhir itu kita sudah menginstruksikan melalui surat himbauan juga yang menjadi dasar bagi teman-teman di jajaran ad hoc untuk menginventarisir jika nanti memang alat peraga kampanye tersebut mendapat ruang hukum dari Bawaslu RI agar dilakukan penanganan. Mungkin itu. Baik, luar biasa, maksimal sekali ini langkah kesiapan jajaran pengawas di semua tingkatan yang ada di Bawaslu Kota Padang ini. Terima kasih, semoga terjawab ini Pak Andi di Air Tawar. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Kita masih berada dalam special talk show kali ini bersama dengan Bawaslu Kota Padang, Keluarga Sip. Nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Kita masih tunggu atensi dari Anda. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali setelah informasi berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita masih dalam program Special Talk Show. Ya, gak kerasa sudah hamin 6 menit nih kebersamaan kita. Dan kita masih bersama dengan Bapak Afrizal dari Koordinator Divisi SDM ada Bawaslu Kota Padang. Ya, ada Keluarga Sip dengan pembahasan strategi pengawasan PSU bersama dengan Bawaslu Kota Padang. Dan di sini Pak Rizal, banyak sekali pertanyaan yang masuk ini Pak Rizal, tapi pastinya harus kita pilih satu-satu karena nggak mungkin bisa dijawab semuanya kali ini. Keluarga Sip, ya maaf banget, ada rasa data selanjutnya ini seperti Pak. Siap. Oke, ya, baik. Dan di sini kita tadi sudah bahas banyak ya Pak Rizal ya, terkait dengan tahapan pemilu gitu ya, tadi dari segi logistik gitu ya, logistik sudah didistribusikan. Nah, kalau untuk di hari H ini Pak Rizal, kira-kira tahapan seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, kita dari Bawaslu melalui jajaran ad hoc Bawaslu Kota Padang tentunya di saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara untuk PSU DPD RI 2024 itu sudah membuat strategi pengawasannya, di mana pada saat hari H tersebut seluruh jajaran kita itu melakukan pengawasan secara berkelanjutan selama proses pemungutan dan perhitungan suara itu berjalan, di mana terdapat
2.681 jajaran pengawas TPS kita yang pada saat ini itu sudah kita dapatkan nama-namanya, dan besok sudah mulai diberikan pembekalan per setiap kecamatan. Nah, di mana PTPS ini menjadi ujung tombak bagi Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan secara langsung dan secara langsung di saat hari pemungutan dan perhitungan suara. Baik. Nah, di mana untuk PSU sendiri, Bu Tia, di saat pelaksanaan PSU ini ada beberapa hal yang menjadi sebuah titik kerawanan. Nah, kerawanan yang pertama itu adalah terkait dengan pemilih dan terkait dengan penggunaan hak pilih. Nah, sehingga perlu dilakukan pengawasan kepada jajaran pengawas TPS kita, dan dilakukan pengecekan secara setiap saat apakah orang yang sebagai pemilih yang datang itu memang menggunakan hak pilihnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan situasi di sekitar TPS, di mana PSU ini identik dengan perhatian dari para tim sukses yang tentunya cukup konsen mereka. Nah, sehingga terkadang kita ada hal yang rawan berdasarkan riset dari lembaga tentunya terkait dengan pelaksanaan PSU ini, itu ada pressure, tekanan terhadap pemilih terkait dengan memilih salah satu kandidat calon, sehingga itu perlu diawasi, Bu Tia, sehingga di sekitar TPS itu apakah memang kemudian kita pastikan sesuai dengan standar, jauh dari gangguan, dan jauh dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak manapun, sehingga tidak ada intervensi sehingga yang membuat seseorang itu kehilangan hak pilihnya, dan ini merupakan sebuah tindakan pidana di dalam pelaksanaan pemilu, gitu ya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, jajaran PTPS kita juga memastikan bahwasanya penyelenggara pemilu, tentunya KPPS yang bertugas di setiap TPS tersebut, melakukan tata cara, proses, mekanisme, dan prosedur yang benar di dalam pemungutan suara tersebut. Bagaimana denah lokasi, bagaimana apa tugas ketua KPPS, tugas Linmas atau penertiban pemungutan suara tersebut di TPS. Nah, sehingga ini menjadi penting diawasi oleh jajaran PTPS sehingga tidak ada ruang-ruang ya di penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi mengurangi esensi dari pelaksanaan pemilu. Baik. Nah, di sini ada sedikit saja ya, karena waktu kita sudah mulai semakin menipis ini. Kalau dilihat dari cara kerja Bawaslu ini, mungkin walaupun sudah punya ad hoc ya, atau jajaran yang dimaksudkan tadi, tapi yang bagaimanapun kita melibatkan banyak pihak gitu ya, Pak Rizal ya, seperti tokoh masyarakat, ormas mungkin, atau pemantau pemilu misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya cara Bawaslu menjalin kerjasama mungkin dengan tokoh masyarakat, ormas, atau mungkin pemantau pemilu untuk mencegah pelanggaran PSU mungkin yang akan terjadi seperti itu, Pak Rizal? Baik, Bu Tia, terkait dengan fungsi koordinasi, nah yang merupakan tugas ketika menjalankan fungsi tugas jajaran ad hoc itu kita selalu mewajibkan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan administrasi dari setiap tingkatan administrasi wilayah seperti kelurahan, kecamatan, dan Pak RT dan Pak RW. Itu menjadi penting ketika PTPS atau pengawas TPS tidak mengetahui tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya kerawanan suatu wilayah atau daerah dan support sistem dari tokoh masyarakat ini menjadi penting. Karena apa? Fungsi pengawasan yang kita lakukan oleh pengawas TPS itu, jika tidak mendapat support dari lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, atau tokoh administrasi negara, dalam hal ini Pak Lurah,
Ya. Pak Camat, Pak RT RW. Jika tidak mensupport pengawas, tentunya keberadaan pengawas akan semakin minder, dan jika nanti didapati sebuah gangguan dari baik itu tim sukses dan tim pemenangan mungkin dari salah satu calon, itu ketika di hari pemungutan suara itu akan menyulitkan kita melakukan langkah-langkah penindakan. Iya. Nah, karena itulah kita selalu mewajibkan jajaran ad hoc itu melakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga support system dari tokoh masyarakat dan jajaran pemerintahan hingga ke tingkat RT itu menjadi sebuah kekuatan pula bagi Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan pemilu ini. Baik, luar biasa. Ini juga sebagai salah satu langkah yang sangat bagus gitu ya Pak Rizal, untuk mengantisipasi yang adanya misconception, misinterpretation, miscommunication dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengurangi miss yang mungkin akan terjadi nanti di lapangan seperti itu. Terakhir ini Pak Rizal, sebagai penutup kita di hari ini, kita mintakan closing statement terkait dengan pembahasan strategi pengawasan PSU pemilu. Ya, terakhir dari Bawaslu Kota Padang tentunya Bu Tia, kita berharap segala pihak dapat mensupport tentunya dalam rangka jajaran ad hoc Bawaslu Kota Padang ketika melakukan tugas-tugas pengawasan baik di tingkat kecamatan atau Bawaslu kecamatan dan di tingkat kelurahan atau pengawas kelurahan desa. Dan di hari H nanti tentunya kita meminta support dari seluruh elemen masyarakat untuk agar tercapainya pemilu PSU DPD RI ini mencapai sebuah kesuksesan, kelancaran, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, dengan maksimalnya langkah pencegahan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PSU ini tentunya berharap kepada masyarakat luas agar gunakan hak pilihnya dalam pemilu DPD RI ini, sehingga nantinya sehingga partisipasi masyarakat dalam memilih ketika PSU DPD RI ini cukup tinggi, Bu Tia. Baik, terima kasih Pak Rizal. Ini kita pun juga sekaligus menghimbau ya dari. Dan ada tambahan sedikit Bu Tia nih. Baik, silakan Pak Rizal. Jika masyarakat kemudian ada yang diragukan, silakan Bapak Ibu datang, silakan hadir dan datang. Jika ada ingin melaporkan jika terjadinya money politik, pelanggaran-pelanggaran di hari pemungutan suara, dan jika adanya netralitas kepada para ASN yang terjadi di Kota Padang, silakan Bapak Ibu datang kepada posko pengawasan kita, posko pengaduan kita yang ada di setiap kecamatan di Kota Padang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Ini paling penting part terakhir ini sebenarnya keluarga sih, jangan didiamin aja kalau dapat money politik gitu. Tapi diadukan gitu ya. Nanti kita juga akan update informasi terkait dengan Bawaslu Kota Padang, mulai dari lokasi, nomor handphone dan lain sebagainya, hotline dari Bawaslu Kota Padang ya. Mari kita berkolaborasi bersama keluarga SIP demi suksesnya PSU Pemilu 2024 ini, dan selamat juga menantikan Pilkada 2024. Baik, itu saja keluarga SIP pembahasan kita di strategi pengawasan PSU bersama dengan Bawaslu Kota Padang. Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan kedatangan selanjutnya untuk membahas terkait dengan Bawaslu Kota Padang ya. Baik keluarga SIP, saya sahabat Sirenda Tiazra mohon undur pamit diri dari program spesial talk show di hari ini. Tetap setia di 105,8 karena masih banyak informasi spesial juga untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.